Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kita dalam program Tadabbur Al-Qur'an, sebuah program yang akan mengajak kita semua untuk mengkaji, memahami, memaknai, dan harapan kita bersama kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema bagaimana kita memahami kandungan surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Khair Al-Qushairi MA. Beliau akan memaparkan bagaimana kandungan ayat ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mentadabbur Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin Ustaz bisa memaparkannya Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mendalami surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar termasuk surat yang ke-24 yang ditulis atau berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Nah, kalau kita lihat pada surat sebelumnya, surah yang dalam mushaf disebutkan dalam surah itu adalah kita lihat surah Al-Alaq. Al-Alaq ini bermakna surah yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi hubungan antara surah sebelumnya dengan surah Al-Qadar ini, kalau sebelumnya berbicara tentang apa yang turun, wahyu pertama yang turun. Nah, di surah ini, surah Al-Qadar, seperti apa Al-Quran itu turun? Seperti apa Al-Quran itu turun dan kapan ia turun? Dan fungsinya seperti apa? Di sini dijelaskan tentang pesan-pesan atau kandungan dari surah Al-Qadar. Kita akan mulai kajian ini. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Ini menarik kalau kita mulai dari kata pertama, inna, sesungguhnya kami. Ada orang bertanya, kenapa Allah menggunakan kami? Iya, bukankah Allah itu satu? Tetapi Allah menyebut kata kami. Di sini kalau kita lihat para ulama menyebutkan ini bermakna lit ta'zim. Maksudnya pengagungan. Jadi untuk menunjukkan pengagungan kita kepada Allah itu Allah menggunakan kata inna. Dan bukan hanya itu, ada makna di balik itu adalah keterlibatan makhluknya. Nah, dalam proses turunnya wahyu ini, keterlibatan malaikat Jibril tentunya ketika Al-Quran turun tidak terlepas dari keterlibatan Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran kalau kita artikan inna anzalnahu, sesungguhnya kami bersama para malaikat. Jadi karena malaikat juga petugas kerajaan Allah Ta'ala dan ada tugas masing-masing. Salah satu tugas Jibril adalah menurunkan, membawa wahyu turun ke Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat kata berikutnya sesudah kata inna anzalnahu. Anzalnahu ini maknanya kami turunkan, kami menurunkannya. Anzala diambil dari asalnya kalau yang sulasi mujarrad itu 3 huruf saja, nazala yang bermakna turun. Turun itu apa? Kalau turun menempati dari tempat yang tinggi lalu ke tempat yang rendah. Itu makna turun yang kita pahami dalam pengertian
umum, pindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu apakah turun itu maknanya dari tempat yang tinggi itu atas ke bawah? Nah, ini dikaji para ulama. Ulama berbeda pendapat ketika memaknai apa makna turun. Karena ini berbicara tentang nuzulul Quran, turunnya Quran. Seperti apa Al-Quran itu turun? Ada ulama yang membedakan kata-kata yang digunakan Allah dalam Al-Quran tentang turun, di antaranya menggunakan kata nazala bihir ruhul amin, atau ada juga kata yang digunakan itu nazzala pakai tasydid di huruf zainya. Lalu ada lagi anzala, seperti ayat ini menggunakan kata anzala. Kalau nazzala kita sering juga dengar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lalu ulama membedakan kata nazala, anzala, nazzala ini. Ketika disebutkan kata nazzala itu maksudnya turun secara berangsur-angsur. Jadi ketika disebut kata nazzala itu makna Al-Quran diturunkan secara. Tapi ketika disebut anzala, ini Quran turun sekaligus. Apa maknanya ketika ayat ini kita pahami anzalna? Ini menunjukkan bahwa dulu Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz turun ke Sama'ud Dunya. Itu turunnya sekaligus. Nah, ketika turun dari Sama'ud Dunya itu kepada Nabi, itulah baru berangsur-angsur. Nah, itu di antara makna anzala. Kita akan lihat yang menarik dari ayat ini, masih dari kata anzalnahu. Anzalnahu di situ maknanya kami menurunkannya. Tak ada penyebutan Al-Quran. Tak disebutkan kami turunkan Quran. Tidak ada kata Al-Quran. Yang ada anzalnahu. Hu dalam bentuk dhamir itu kami menurunkannya. Nah, ini mengapa tidak disebut kami turunkan Quran? Kenapa dia disebutkan tidak menunjukkan langsung saja anzalnal Quran umpamanya seperti itu? Tidak disebut begitu. Kenapa? Di antara sebabnya karena memang Al-Quran itu sudah dekat. Al-Quran itu sudah dekat di hati orang beriman, tanpa disebutkan pun sesungguhnya sudah maklum, sudah diketahui. Dan salah satu juga alasannya bahwa sesuatu yang dimuliakan itu tak perlu lagi disebutkan karena sudah maklum, sudah dimengerti. Nah, itu diantara kenapa menggunakan anzalnahu tanpa penyebutan Al-Quran. Lalu kita lihat di mana dan kapan Al-Quran itu diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu jawaban, sesungguhnya kami turunkan Quran itu. Kalau arti asli sesungguhnya kami turunkan iya yang dimaksud adalah Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam qadar. Pada malam qadar maknanya pada malam ketetapan, malam kemuliaan. Bisa juga dipahami malam ketika turunnya malaikat. Makanya qadar itu bisa bermacam-macam maknanya. Ada di antara maknanya itu al-qadar maknanya selain bermakna kemuliaan, dia juga bisa bermakna sempit. Lalu apa hubungannya sempit dengan qadar ini? Nah, ketika Al-Quran itu turun, saat itu malaikat seluruhnya turun memenuhi bumi, sehingga seakan-akan bumi ini sempit karena turunnya malaikat. Itu malam yang mulia, yang berkah. Dalam ayat lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkahi. Lalu disebutkan yufraku kullu amrin hakim. Di situ ditetapkan segala urusan yang dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Nah, ini dari kata qadar. Kita lanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka. Penggunaan kata wa ma adraka itu bisa jadi bermakna menunjukkan bahwa ini sesuatu yang amat sangat penting. Setiap kali Allah mengatakan wa ma adraka, ini sesuatu yang agung, yang besar. Tidaklah sesuatu yang disebut itu kalau dia bukan sesuatu yang agung, tidak akan disebut dengan kata wa ma adraka. Nah, ini menunjukkan Lailatul Qadar ini sesuatu yang luar biasa. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan ketika kita memahami ini perhatiannya harus khusus ini. Ketika disampaikan wa ma adraka mal hutamah misalnya dalam ayat lain. Tahukah kamu apa hutamah? Itu seharusnya perhatian kita khusus, fokus. Jangan main-main lagi.
Nah, di sini Allah sebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Lalu disebutkan di sini Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam qadar itu, malam ketetapan itu, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini apa maknanya lebih baik dari 1000 bulan? Apakah angka 1000 itu bermakna dia angka di atas 999 atau di bawah angka 1001? Oh, kalau kita berbicara tentang angka, ya seperti itu. Tapi kata 1000 itu tak selamanya, ketika kita pahami dalam bahasa Al-Quran, tidak selamanya bermakna nominal. Meskipun ada penafsiran yang mengatakan 1000 bulan itu cukup lama. Nilai ibadahnya kita beribadah di malam, satu malam yang dijanjikan itu, maka nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Iya, tetapi maknanya itu lebih banyak. Sama dengan ketika kita sebut 1001 alasan. Apakah maksudnya betul-betul 1001? Alasan? Tidak, maksudnya itu menyebutkan bahwa banyak sekali alasannya. Berarti apa? Orang yang dapat meraih Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan nilai yang lebih banyak dari itu sebenarnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Nah, seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 96 itu disebutkan kata yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu mereka ingin hidup lebih panjang lagi. Kalau mereka mau diberi umur hidup selama-lamanya. Disebut itu law yu'ammar alfasanah. Kalaulah diberi umur 1000 tahun. Maksudnya hidup selama-lamanya. Artinya banyak, lebih banyak lagi. Nah, itu angka tidak selamanya menunjukkan nominal. Iya, nominal. Nah, itu penjelasan tentang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kemudian kita masuk ke ayat berapa lagi itu? Ayat yang keempat, Ustaz. Iya, ayat yang keempat. Apa bunyinya? Tanazzalul malaikatu warruh. Iya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu. Ini menarik. Tanazzalu itu dalam bentuk fi'il mudhari. Dalam bentuk fi'il mudhari itu bermakna sekarang akan datang. Nah, disinilah lahirnya analisa dan berdasarkan hadis-hadis Nabi, ulama juga berbeda. Apakah Lailatul Qadar itu hanya ketika turun dulu? Iya. Lalu apakah setiap bulan Ramadan dia akan turun? Nah, berdasarkan ayat ini dapat dianalisa bahwa tanazzalu dia sekarang dan akan datang. Artinya setiap bulan Ramadan dia akan ada terus Lailatul Qadar itu. Maka kata Nabi, cari-carilah di malam-malam ganjil. Itu menunjukkan pengertian, pemahaman dari kata tanazzal. Sebetulnya tanazzal itu asalnya tatanazzalu. Cuma dihilangkan tanya itu sehingga menjadi tanazzalu. Tanazzalul malaikah. Ada isyarat bahwa kata tanazzalu itu menunjukkan turunnya setiap tahun, dan oleh karena itu kita disuruh untuk mencarinya. Dan ini bahagian dari keistimewaan bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang memiliki satu malam yang istimewa. Jadi malam yang istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah. Sekarang kita masuk ke kata al-malaikah. Tanazzalul malaikah. Malaikat itu apa? Malaikat itu petugas kerajaan. Dan malaikat itu tugasnya, dan dia amat senang sama orang yang beribadah. Nah, makanya, dan dia juga amat sangat marah kepada orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam diri manusia ini ada, kata Nabi, istilahnya itu ada lemah malakiyah, ada dorongan kecenderungan malaikat. Dorongan malaikat. Tapi di satu sisi ada juga dalam diri manusia itu lemah syaitaniyah, ada dorongan syaitan. Nah, ketika malaikat turun, maka dia akan mendorong kita untuk tetap berbuat kebaikan. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sesungguhnya perilakunya dan dia akan terus terdorong untuk melakukan kebaikan. Makanya kalau ada orang mengaku dia dapat Lailatul Qadar tapi perilaku buruk, itu menunjukkan bahwa dia tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi indikasi seseorang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dia lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang juga dipahami dari kata tanazzalul malaikah warruhu fiha. Ruh ini juga dipahami nama lain dari malaikat Jibril.
biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat itu membawa sesuatu yang istimewa karena turunnya atas perintah Allah. Jelas dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr. Bisa juga dipahami dari kata min kulli amr ini bermakna untuk segala urusan, untuk mengatur segala urusan, termasuk urusan ditetapkan ini orang akan lebih baik. Makanya cari betul lah malam kemuliaan itu, sehingga kita ingin kita lebih baik, kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang terakhir terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu kedamaian, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat itu membawa kedamaian dari segala yang dicemaskan manusia. Jadi kalau ada orang gundah gulana, stres, nah ketika dia beribadah malam itu, dia mungkin akan menghilangkan segala permasalahan yang dihadapi itu. Persoalan-persoalan yang dia takuti itu akan sirna. Orang yang hidup dengan salam, dia akan terbebas dari penyakit, dari kemiskinan, dari kebodohan, kekurangan-kekurangan baik lahiriah maupun batiniah. Jadi selamat itu, salam itu maksudnya dia mendapatkan yang positif. Intinya ketika orang meraih Lailatul Qadar, dia mendapatkan salam. Sampai kapan? Nah, maka dijelaskan hiya hatta matla'il fajar. Ada yang memahami matla'il fajar itu sampailah fajar. Fajar itu kan masuknya waktu subuh. Lalu dipahami berarti malam Lailatul Qadar itu hanya sampai fajar. Tapi ada yang memahami fajar itu sebenarnya apakah fajar yang dipahami masuk waktu subuh itu? Fajar shadiq, fajar kazim. Tidak begitu. Ada juga ulama yang memahami fajar itu seakan-akan umur kita. Waktu kita lahir terbit fajar, maksudnya fajar baru terbit kan. Jadi simbol dari kehidupan kita fajar. Lalu ketika kita sudah berumur 30 umpamanya itu sudah zuhur. Nanti umur 50 sudah asar. Lalu kapan maghribnya? Nah, maghrib ini siap-siap gitu kan. Nah, sampai nanti kita masuk ke alam barzah, lalu kita nanti di akhirat dibangkitkan. Nah, kita fajar lagi. Jadi kemuliaan itu sampailah akhirat nanti. Sebenarnya ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia dapat meraih kemuliaan itu sampai akhirat. Begitu lebih kurang penjelasan dari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ya Ustaz. Ya. Luar biasa sekali Ustaz kalau kita memahami dan juga memaknainya. Memang banyak sekali kandungan-kandungan yang menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengisyaratkan, kemudian memberikan hal-hal yang kita ketahui sebagai keutamaan dari malam Lailatul Qadar seperti itu. Dan Ustaz, kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar ini Ustaz, waktu-waktu tertentu itu sering juga disampaikan bahwa di hari-hari 10 hari terakhir Ustaz. Ini bagaimana Ustaz dengan kita dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar itu Ustaz? Baik. Nah, ini yang menarik. Ini pertanyaan menarik. Kenapa kita sebut menarik? Karena banyak orang mencari-cari. Kita mencari, kita berharap dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Umur kita aja tak sampai 1000 bulan barangkali. Nah, tapi apa yang dipahami dari sini? Imam Ar-Razi menyebutkan Allah sengaja tidak menyebutkan kapan tanggal Lailatul Qadar itu. Supaya apa? Supaya diisi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Andai disentuhkan bahwa Lailatul Qadar itu malam 27 umpamanya, seperti yang dipahami orang itu malam ganjil-ganjil itu. Tak disebutkan, ada yang nyebutkan 25, ada yang nyebut 23, ada yang nyebut 27. Kan tidak ditentukan tanggal pasnya. Kenapa Allah sengaja merahasiakan? Supaya Ramadan itu diisi dengan ibadah. Begitu juga Allah tidak menentukan satu titik di hari Jumat yang ketika orang berdoa dikabulkan doanya. Allah tak sebutkan. Ada yang menyebut habis asar, ada yang menyebut ketika antara dua khutbah. Kenapa tak disebutkan? Supaya hari Jumat itu diisi dengan amal soleh. Hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari itu, pemimpin hari itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mempersiapkan, ketika kita ingin meraih Lailatul Qadar, jangan bersiapnya tanggal 27 atau tanggal 26 siangnya, nanti malam 27 baru siap-siap ibadah. Andaikan kita bersiap-siap, maka Allah tidak akan
menentukan atau memberikan Lailatul Qadar itu kepada seseorang yang persiapannya tidak matang. Jadi persiapan untuk Lailatul Qadar itu bukan beberapa hari atau sehari untuk masuk ke tanggal yang ganjil itu. Tapi dia bahkan sebelum Ramadan, kalau kita lihat Nabi 2 bulan sebelum Ramadan dah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan yang agung itu. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita melihat juga Ustadz, ini ada juga ritme-ritme karena tadi di malam ataupun di bulan Ramadan itu Ustadz, di awal-awal itu Ustadz softnya penuh ya Ustadz ya. Subhanallah. 10 pertama Ustadz. 10 kedua sudah mulai berkurang Ustadz. Jadi 10 ketiga pun itu sudah tinggal beberapa saf saja. Ini bagaimana Ustadz mengajak kemudian kita menghimbau bahwa keutamaan Lailatul Qadar ini menjadi hal yang juga sebagai motivasi Ustaz, bahwa kita Allah sudah menyiapkan satu hari ataupun satu waktu yang memang diutamakan bahkan lebih daripada 1000 bulan, dan kita semua termotivasi untuk menghidupkan Ramadan kemudian bulan-bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuliakan bulan ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ini benar. Kata Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, berarti bukan satu malam, bukan malam pertama, malam kedua, ketiga, malam ketiganya udah kosong, enggak. Malam-malam Ramadan, seluruh malam-malam Ramadan itu, apalagi di 10 terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk i'tikaf. Nabi mempraktikkan ya'takiful ashral awakhir. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Bahkan inginnya Nabi sangat dekat kepada Allah di 10 terakhir itu, dia tak mau keluar dari masjid itu. Nah, bagaimana mungkin mau mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir itulah ramai. Tapi ramainya di mana? Di mall. Ramainya tidak di masjid. Ramainya tidak. Iya, ini masalahnya. Alasannya banyak mencari, itu urusan duniawi. Kalau mau baju lebaran itu sebelum Ramadan dibeli, supaya Ramadan itu tak usah diganggu lagi. Ini 1 bulan yang Allah berikan, akan saya isi dengan amal soleh ya Allah. Raih keutamaan, kemuliaan Ramadan itu. Salah satunya kemuliaan yang besar adalah Lailatul Qadar itu. Jadi tidak diisi hanya beberapa hari di awal Ramadan, tapi di penghujung sudah hilang semua. Baik Ustaz. Kemudian apa Ustaz, mungkin yang disunahkan oleh Nabi Ustaz, amalan-amalan yang juga untuk menghidupkan malam kita Ustaz, karena sering sekali kita ketahui bahwa kadang banyak yang tidak tahu apa ini yang harus dilakukan untuk kemudian mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu Ustaz. Apakah dengan tertidur kemudian tiba-tiba paginya sudah menjadi seseorang yang baru, atau apa Ustaz yang baiknya dilakukan sebagai seorang muslim? Intinya ketika kita berharap Lailatul Qadar itu, kita persiapkan segala sesuatunya, jiwa kita, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi kita memperbanyak solat-solat sunnah. Jadi satu hari itu kita apa yang bisa kita lakukan? Tarawih sudah, bangun malam kita solat tahajud, tambah dengan witir, kemudian kita baca Quran, berzikir, bersolawat, berdoa, minta ampun kepada Allah. Ini bahagian dari ibadah-ibadah yang ketika kita lakukan mengundang mudah-mudahan singgah Lailatul Qadar itu kepada kita. Tapi kalau kita banyak tidur, tentunya tidak. Apalagi ada orang yang siangnya dia perbanyak tidur beralasan dengan hadis, katanya hadis dari Nabi, padahal hadis itu hadis dhaif. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Akhirnya dia tidur saja. Kenapa? Karena ibadah katanya. Nah, sebetulnya ibadah yang diinginkan dalam bulan Ramadan itu, khususnya di malam hari, buatlah semua ibadah yang baik-baik bisa kita lakukan. Dan satu lagi yang disebutkan, kata Nabi, wahai Aisyah, kalau engkau bertemu dengan Lailatul Qadar, engkau bacalah doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diantara anjuran kita untuk meraih kemuliaan Ramadan ini yang kita kenal dengan malam khusus ini, Lailatul Qadar. Kita tak tahu tanggal pastinya, tapi kita isi semua Ramadan. Kalaulah ditetapkan, ini kita berandai-andai, andai ditetapkan bahwa Lailatul Qadar itu pada tanggal 27, kita khawatir masjid itu dari awal tak ada yang ngisi, tapi pas 27-nya ramai. Nah, tapi itu hikmahnya, kita disuruh untuk mengisi, bahkan sebelum Ramadan itu sudah bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, sudah segala sesuatu yang terkait. Ini tamu mulia, tamu yang satu-satunya datang dalam setahun sekali saja Lailatul Qadar. Maka andaikan kita tak persiapkan diri, sama dengan ketika ada tamu agung datang ke tempat kita. Apakah semua orang itu ditegurnya?
Apakah semua orang yang menyambutnya di bandara itu disapanya? Hei fulan. Tidak tentu. Tergantung siapa yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menemuinya. Nah, ketika dia sudah mempersiapkan, dia datang katanya. Saya akan singgah ke hati Anda, kan begitu. Nah, ini sebetulnya yang harus kita lakukan untuk meraih kemuliaan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Dan teman-teman kita sudah berada di penghujung acara, Ustaz dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Demikian kajian kita tadi dalam mentadabburi Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam kemuliaan ini dan mengisinya tentunya dengan persiapan yang maksimal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.